Nah, kalau misalkan teman-teman jabatan fungsional pelaksana ini peranata komputer biasanya ini dapat 3,7 juta. Ini terdiri dari TPP beban kerja ini 1,4 plus TPP prestasi kerja 2,2 seperti itu. Nanti ditambahkan menjadi 3,7. Mau lulus Latsar dengan nilai memuaskan? Yuk, gabung kelas Latsar. Cari tahu infonya di t.me/kelas Latsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke Bas Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang TPP. Nah, ini beda dengan tunjangan kinerja. Tapi kepanjangannya apa dan juga detailnya apa sih? Nah, ini langsung aja nih, Pak Bas bisa dijelaskan, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya CSN 2021 yang saya banggakan. Nah, ini kita akan membahas sesuatu yang menyenangkan nih tentang TPP atau tunjangan perbaikan penghasilan ya. Atau kalau mungkin di Pemda itu ada yang menyebutkan sebagai tamsil, tambahan penghasilan. Itu istilahnya seperti itu. Atau ada juga yang menyebutkan tunjangan kinerja daerah kalau di Provinsi DKI Jakarta ya. Itu menyebutnya seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan TPP itu? TPP itu adalah seperti tadi ya, tunjangan perbaikan penghasilan ya, di mana nanti selain teman-teman menerima gaji, juga akan mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyeimbangi ya. Kalau di instansi pusat kan ada yang namanya tunjangan kinerja. Nah, kalau di daerah ini istilahnya namanya TPP atau tambahan penghasilan atau TKD seperti itu. Jadi intinya sama, ini seperti tunjangan kinerja, tetapi istilahnya berbeda. Nah, untuk nominalnya juga ini berbeda ya dengan tunjangan kinerja ya. Biasanya nominalnya jelas lebih rendah daripada tunjangan kinerja itu sendiri karena parameter-parameternya yang diukur itu juga berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk memperoleh TPP atau tamsil atau tunjangan kinerja daerah ada variabel-variabel penilaian ya, variabel penilaian. Nah, di sini kita akan belajar apa aja sih yang diukur mengenai variabel penilaian yang akan digunakan dalam pemberian TPP atau tamsil atau tunjangan kinerja daerah. Nah, di sini saya sudah ada contoh dokumennya ya, TPP 2022 yang dikeluarkan oleh Pemkot Salatiga. Oke, di sini sudah terlihat ya, di sini ada keputusan wali kota ya. Oke, keputusan wali kota Salatiga nomor 840/31 tahun 2022 tentang basic dan besaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Salatiga. Jadi sudah tertulis aparatur sipil negara ya. Jadi antara CPNS maupun P3K itu dapat seperti itu. Kemudian di sini, nah ini memutuskan basic dan besaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Salatiga tahun 2022 dengan rincian data berdasarkan jenis jabatan, kelas jabatan, dan indikator kinerja. Jadi ada 3 variabel ya yang mempengaruhi besaran TPP, yaitu yang pertama kelas jabatan, dua yang pertama, mohon maaf, jenis jabatan, yang kedua kelas jabatan, dan yang ketiga adalah indikator kriteria TPP. Seperti itu. Kemudian keputusan ini merupakan nominal dasar yang digunakan untuk menghitung besaran TPP per kelas jabatan berdasarkan indikator kriteria TPP yang diperoleh berdasarkan hasil perkalian antara besaran tunjangan Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan dengan indeks TPP meliputi indeks kapasitas daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
Jadi selain ini ya, untuk besarannya ini menggunakan kalibrasi ya, kalibrasi pengukuran dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Di sana juga memperoleh tunjangan kinerja ya. Nah, dari Pemkot Salatiga itu mengkonvertnya menjadi TPP seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ya keputusan-keputusannya. Silakan nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Intinya setiap daerah itu berbeda-beda ya kebijakannya, tetapi pola kerjanya seperti ini. Jadi teman-teman itu tidak bisa mendapatkan TPP full setiap bulan karena ada indikator-indikatornya ya. Pertama dari jenis jabatannya, kemudian ada kelas jabatannya, dan yang ketiga itu tadi ada kelangkaan jabatan seperti itu. Nah, di sini ada poin-poinnya ya. Untuk seluruh ASN, 40% dikecualikan bagi camat, lurah, guru non-sertifikasi, koordinator wilayah pada dinas pendidikan. Nah, ini ada seperti ini, silakan nanti teman-teman bisa pelajari ya. Kemudian ada TPP prestasi kerja. Ini diberikan seluruh ASN 50% dari basic TTP. Kemudian seluruh ASN di lingkungan inspektorat sebesar 58% dari basic TPP. Kemudian seluruh ASN di perangkat daerah selain sekretariat daerah, inspektorat daerah 55% dari TPP. Kemudian sekretaris kecamatan kelas 9, sekretaris kecamatan kelas 9 tipe A dan tipe B ini beda. Nah, TPP prestasi kerja itu nanti ada rumusnya sendiri ya. Itu biasanya diatur dalam perwali atau peraturan bupati yang tersendiri. Itu nanti prestasi kerja itu mungkin ya, mulai dari kehadiran teman-teman, kemudian menyelesaikan tugas-tugasnya, kemudian kan sudah pakai aplikasi e-kinerja ya, itu nanti dimasukkan juga dalam variabel tersebut untuk penilaian. Ini banyak sekali aturannya, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Nah, ini ada juga range pagunya. Nah, ini pekerjaan yang punya resiko ya, terutama kayak bendahara, kayak pejabat itu nanti ada ini. Dia memegang pagu anggaran berapa, nanti dia ada kompensasi lebih untuk mendapatkan tunjangan yang lain. Seperti itu. Kemudian di sini sudah ada juga untuk tabel nominalnya. Nah, ini yang teman-teman tunggu-tunggu ini. Nominalnya. Ini nominalnya berapa? Nah, kalau misalkan teman-teman jabatan fungsional pelaksana ini, peranata komputer biasanya, ini dapat 3,7 juta. Ini terdiri dari TPP beban kerja, ini 1,4 plus TPP prestasi kerja 2,2. Seperti itu. Nanti ditambahkan menjadi 3,7. Seperti itu. Kemudian bagi teman-teman yang ahli pertama, ini mendapatkan 4,834 ya. Ini dengan rincian TPP beban kerjanya eh, 1,953 plus TPP prestasi kerjanya ini 2,881. Seperti itu. Nah, ini bagi yang pelaksana, pelaksana golongan 3 ini biasanya kelas kelas 6 ya. Kelas 6 ini sekian. Bagi teman-teman yang ini ya, yang pelaksana golongan 3 ini 3,7, sementara yang pelaksana golongan 2 ini 3,4. Seperti itu. Ini ASN di sekretariat daerah, kemudian ASN di inspektorat beda sendiri, kemudian ASN perangkat daerah lainnya ini masuknya. Seperti itu. Jadi sekarang itu modelnya lebih rigid ya. Di Seda itu lebih tinggi, kemudian di dinas lebih rendah, kemudian di kecamatan nanti lebih rendah seperti itu. Nanti ada kelas-kelasnya sendiri. Misalkan di sini teman-teman yang ditempatkan di mana ya? Misalkan di Dinas Kominfo ya, yang seringnya di Dinas Kominfo ini khusus kepala bidang ya. Yang jabatan fungsional mana ini? Ini kalau kecamatan ada sendiri ya. Nah, ini
jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional. Ini perangkat daerah lainnya, berarti di sini nih. Jadi kalau di sini jabatan ahli pertama ini 5,77, kemudian kalau yang pelaksana biasa 3,5. Seperti itu. Iya Pak, jadi kan kita sudah tahu lah ya Pak, perbedaan besaran TPP menurut dari standar kinerja dan juga golongan di satu daerah. Nah ini Pak yang menjadi rahasia umum kan kita tahu juga di TPP di Jakarta adalah salah satu yang terbesar dan juga dibandingkan daerah-daerah lain seperti itu. Nah ini yang menyebabkan TPP di masing-masing daerah ini berbeda itu di apa Pak? Selain di golongan dan juga jenis pekerjaan Pak. Oke, jadi untuk besaran besaran perolehan kita di TPP itu memang dipengaruhi dari kelas jabatan, kemudian jenis jabatan, dan ada kelangkaan jabatan ya tadi ya. Kemudian teman-teman juga perlu tahu ya bahwa TPP ini sumbernya dari APBD, di mana APBD ini setiap daerah beda-beda. Ada yang pendapatannya besar, ada yang pendapatannya kecil. Kalau yang pendapatannya besar seperti di DKI Jakarta, mungkin ya seperti yang teman-teman lihat di televisi ya, bisa sampai belasan juta. Itu memang terjadi seperti itu. Tetapi bagi daerah-daerah yang seperti biasa ya, di kabupaten biasa itu ya, range-nya juga lebih rendah, mungkin lebih rendah dari yang saya sajikan di sampel di sini ya, di Kota Salatiga itu sendiri. Makanya saya ambil sampel di Pemkot Salatiga karena itu kan tengah-tengah, tidak terlalu atas juga tidak terlalu bawah. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa mengukur sendiri kemampuan di daerahnya masing-masing. Nah, yang jadi pertanyaan nih, yang banyak orang juga nih Pak, apalagi terutama yang baru mau akan dan juga baru masuk ini. Kira-kira CPNS dapat tidak Pak untuk TPP sendiri? Oke, untuk CPNS sendiri ini kebijakannya beda-beda ya. Ada yang dapat 80%, ada yang ini baru dapat kalau sudah 6 bulan, ada yang harus CPNS dulu baru dapat. Itu mekanismenya beda-beda. Kalau misalkan kalau di sini itu langsung dapat meskipun statusnya masih CPNS, besarannya mungkin 80% ya. Tetapi kalau di Pemprov Jawa Tengah itu biasanya 6 bulan dulu atau mungkin 1 tahun dulu baru dapat. Ada yang mengharuskan eh, harus diangkat PNS dulu baru dapat, itu juga bisa. Nah, untuk mengetahui ini dapat atau enggak, teman-teman nanti bisa tanya sama seniornya atau yang lebih paham mengenai ini. Kalau misalkan ada perbub baru atau perwali baru mengatur tentang TPP atau Tamsil atau tunjangan kinerja daerah, silakan nanti bisa dibaca sendiri. Intinya filenya sama seperti ini ya teman-teman ya. Ada mengatur kualifikasi jenis jabatan, kemudian eh, jenis jabatan, kemudian ada kelas jabatan, kemudian ada kelangkaan jabatan seperti itu. Nanti teman-teman bisa dipelajari tersendiri lah. Masalah itu pasti teman-teman lebih jago gitu. Nah, selanjutnya Pak, ini terkait pencairannya itu nempel dengan gaji kita pada umumnya bulanan atau bisa juga berbeda Pak mekanismenya. Oke, untuk mekanismenya berbeda ya, karena kan sumbernya juga berbeda. Kalau TPP dari APBD, sementara kalau gaji itu dari APBN. Tentunya kode rekeningnya juga berbeda. Kemudian waktu pencairannya juga berbeda. Biasanya TPP itu pencairannya itu di pertengahan bulan atau paling cepat ya sekitar tanggal 6 sampai tanggal 10 itu paling cepat. Karena apa? Karena menunggu laporan dari perangkat daerah masing-masing yang berisi tentang laporan kinerja ya, laporan kinerja mulai dari kehadiran, serapan anggaran dan lain sebagainya itu biasanya harus dikumpulkan terlebih dahulu baru TPP-nya cair. Nah, makanya tidak heran ada yang perangkat daerahnya rajin sebelum tanggal 6 sudah cair, ada yang sampai akhir bulan itu belum cair. Seperti itu.
Ya berarti untuk pencairannya memang berbeda ya karena juga sumber berbeda seperti itu ya Pak. Iya, betul. Ya terakhir nih Pak terkait TPP. Nah untuk tadi juga disebutkan kehadiran dan lain sebagainya itu berarti apakah berpengaruh atau bagaimana Pak? Soalnya kan kita juga menyangkut presensi dan lain sebagainya. Nah itu pengaruhnya seperti apa Pak? Apakah signifikan atau memang menjadi kunci gitu loh kehadiran untuk pencairan TPP seperti itu Pak? Oke, saya ilustrasikan ya, waktu dulu saya di Kota Salatiga ya. Jadi kalau dulu itu kan absen nih, pakai absen wajah. Kalau misalkan di sana kan jam masuknya kan jam 7 sampai jam setengah 4. Di mana kalau misalkan saya absen jam 7 lewat 01, itu saya sudah kena denda 1%. 1% dari TPP keseluruhan ya. Jadi saya itu dulu itu kena denda kalau kalau terlambat 1 menit itu sudah kena sekitar 12.000 kalau nggak salah. Kemudian kalau saya nggak masuk pulang pulang lebih cepat itu saya kena denda 1% lagi sekitar 12.000. Berarti kalau berangkatnya telat kemudian pulangnya cepat itu berarti sudah 2% sekitar 24.000. Nah kalau saya nggak masuk kerja nih nggak masuk kerja itu 4%. 4% ya, kalau dulu itu sekitar 100.000 ya, ya cukup lumayan ya, seperti itu. Nah, kemudian eh, juga sekarang ada e-kinerja. Jadi kalau misalkan nih hari ini saya kerjaannya sedikit, kerjaannya sedikit, itu nanti saya harus cari pekerjaan lain yang kira-kiranya bisa memenuhi untuk kayak angka kredit lah, kayak nilai paling enggak 80 seperti itu. Misalkan saya ngetik suratnya baru 2 lembar atau berapa lembar gitu. Nah, ini saya harus ngejar kegiatan lain yang bisa untuk menutup skor biar 80 skor 80 seperti itu. Berarti memang dituntut untuk ini ya, apa goal skornya biar lebih biar nanti tunjangan kinerjanya atau nilai kinerjanya itu bisa tinggi seperti itu. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Bas untuk info mengenai TPP. Jadi harapannya juga teman-teman yang CPNS juga sembari menunggu masuk atau mungkin sudah masuk. Nah, ini boleh sekali untuk mencari info ya Pak ini terkait peraturan Iya, terbaru betul sekali. seperti itu. Nah, Jadi juga harapannya juga uh, uh, ya jadi intinya kita edukasi ini untuk memotivasi ya teman-teman ya bahwa bahwasanya selain PNS itu mendapatkan gaji juga mendapatkan penghasilan lain salah satunya dari TPP ini seperti itu. Nah, dengan demikian nanti teman-teman bisa mempersiapkan diri apa aja sih nanti yang jadi penilaian teman-teman ketika bekerja, apa aja sih rewardnya seperti apa. Nah, salah satunya dalam TPP ini. Iya, betul sekali Pak Bas. Jadi harapannya juga buat teman-teman kalian juga memikirkan nominalnya, tetapi juga peningkatan kinerjanya ya juga yang mendukung Iya, untuk kehadiran dan juga jenis pekerjaannya juga ditingkatkan untuk menunjang sehingga nanti TPP-nya juga bisa keluar atau cair seperti itu ya Pak. Dan juga harapannya tidak hanya memikirkan terkait nominal seperti itu. Yang pasti kinerjanya juga semakin membaik, mantap. nominalnya juga insya Allah menyusul seperti itu. Amin. Itu saja, sekian untuk kali ini. Terima kasih sekali informasinya dan juga teman-teman juga jangan lupa setia di Bas Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.